Selamat siang, Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Mama Mary, Kakak Billy, Kakak Lin, Kakak Eka, Adik Cindy, menantu, cucu-cucu, keluarga besar Bifel, keluarga besar Pili Momo, keluarga besar Bondo Buka, dan rumpun keluarga yang terkait yang sedang berduka, bersedih, dan adur menurut Romo Hippo atau menitikkan air mata karena peristiwa kehilangan ini, serta kita semua yang turut berbela rasa yang terhimpun dalam tenda duka cita siang hari ini. Rasul Paulus kepada umatnya di Korintus bernas demikian: jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah janji Allah untuk kita peziarah dunia ini. Dan kita dalam iman dan percaya bahwa suami, bapak, opa, saudara kekasih kita, Timotius Bifel, juga akan beroleh tempat kediaman yang kekal di surga Allah Bapa. Sesungguhnya hidup adalah saat di mana manusia mencari Allah. Kematian seperti yang kita alami pada hari ini adalah saat di mana manusia menemukan Allah, dan kekekalan atau hidup kekal adalah saat di mana manusia memiliki Allah. Jadi kehidupan maupun kematian manusia semua tertuju kepada Allah, Sang Pencipta kehidupan. Bapak, Ibu, kakak, adik, saudara dan saudari dalam tenda duka cita ini, sebentar lagi kita akan berpisah dengan almarhum kekasih kita, Bapak, Opa, suami, saudara Timotius Bifel. Banyak kenangan yang sudah kita torehkan bersama almarhum, dan kenangan itu akan diuraikan atau disampaikan satu persatu dalam tenda duka cita, dan kita awali dengan pembacaan daftar riwayat hidup. Oleh petugas kami berikan waktu dan kesempatan. Riwayat hidup almarhum Bapak Timotius Bifel. A. Data pribadi. Nama lengkap Timotius Bifel. Tempat tanggal lahir Mian TPU 31 Oktober 1960. Almarhum adalah anak ketiga dan 7 bersaudara dari Bapak Benedictus Bifel, almarhum Mama Bernadetta Poi. Saudara kandung almarhum yaitu 1. Nicholas Bifel, Alexander Bifel, Timotius Bifel, almarhum Magdalena Bifel, Maria Yasinta Bifel, Rosina Bifel, Imelda Katrina Bifel. B. Data perkawinan. Almarhum Timotius Bifel menikah dengan Mariana Pelimomo pada tanggal 19 Juli 1989 dan diberkati di Gereja Katedral Kristus Raja Kupang. Bapak Tius dan Mama Mary dikarunia 4 orang anak dan 5 orang cucu, yaitu
Anak pertama Yulisto William Ngobifel SE. Anak kedua Marcelis Dairo Loro Wifel SPD. Menantu Lukas Jamaringi. Cucu Timotius Andika Ringi almarhum. Antonio Judika Anggaringi. Bonaventura Christian Ronaldo Ringi. Anastasia Andini Ambu Ringi. Anak ketiga Bernadetta Merci Bifel S. Kepner. Menantu Aloysius Hendro Pramono Duka AMD. Cucu Cecilia Milani Samantha Duka. Anak keempat Gisela Stefani Cindi Permata Bifel. C. Data pendidikan dan pekerjaan. Pendidikan SD Kanian TTU, SMPK Spencer Kupang, Smea Kristen Kupang. Pekerjaan 1. Pada PT Rempah Kencana Cabang Kupang sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 2002 dengan jabatan terakhir kuasa direktur untuk eksportir wilayah NTT Timor Timur. 2. Pada PT Scan Indonesia Cabang Timor Tengah Selatan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2010 dengan jabatan terakhir pada bagian administrasi dan keuangan. D. Wirayat sakit. Almarhum mengalami sakit stroke sejak tahun 2008. Sejak sakit tersebut, almarhum pernah jatuh di rumah beberapa kali dan kemudian beberapa kali juga masuk keluar rumah sakit. Namun, dengan kondisi tersebut, almarhum masih dapat beraktivitas. Pada bulan Maret 2020, almarhum jatuh di tangga rumah yang menyebabkan almarhum menderita stroke yang parah. Dan sejak saat itu, almarhum tidak dapat lagi berjalan dengan normal, sehingga dalam seluruh aktivitas kesehariannya perlu dituntun. Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, almarhum mulai mengalami sakit batuk yang berlendir, dan selama batuk tersebut, almarhum kesulitan untuk membuang lendir. Telah memberikan penanganan dengan obat untuk menyembuhkan batuk almarhum. Namun pada tanggal 16 Maret 2023 pukul kurang lebih 4.30 WITA, almarhum menghembuskan nafas terakhir di rumah dalam usia 62 tahun 4 bulan 16 hari dengan meninggalkan seorang istri, 4 orang anak, 2 orang menantu, dan 4 orang cucu. Almarhum telah berjuang melawan sakitnya selama 15 tahun sejak mulai sakit tahun 2008 sampai dengan menghembuskan nafas terakhir tanggal 16 Maret 2023. Sebuah perjuangan keras untuk hidup dan berbagi dengan keluarga tercinta. Selamat jalan suami. Bapak, opa tercinta. Timotius Bifel, doa kami menyertaimu. Demikian riwayat hidup almarhum Timotius Bifel. Terima kasih. Bapak Ibu
kakak adik, saudara dan saudari dalam tenda duka cita ini. Demikian pembacaan riwayat hidup. Selanjutnya, semasa hidupnya, almarhum menghabiskan waktunya di tempat ini, berbagi suka dan duka dengan warga di tempat ini. Warga RT 19, RW 10, Kelurahan Nun Bangdela, Kecamatan Alam. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami meminta kesediaan dari Bapak Lurah atau yang mewakili untuk menyampaikan kata-kata penghiburan dan bela sungkawa untuk keluarga yang berduka. Salam. Yang saya hormati Bapak Romo, yang saya hormati istri dari Bapak Matius, yang saya hormati anak-anak, sikatnya yang saya hormati keluarga besar yang berduka maupun kita semua yang hadir dalam tenda duka cita di siang hari ini. Bapak Ibu, tentunya di dalam pemerintahan Kelurahan Bordela, Bapak Timotius pernah menjabat sebagai Ketua RT selama 2 periode. Dan ketika beliau menjabat, itu saya belum menjadi lurah. Ketika saya menjadi lurah, beliau sudah pensiun dari RT. Tetapi seorang Bapak Timotius Bive, walaupun telah mengundurkan diri dari jabatan RT, tetapi masih memiliki karakter dan daya juang untuk membantu pemerintahan Kelurahan Bordela dalam mewujudkan keinginan masyarakat Nun Bordela secara khusus di RT 19 untuk mengalami kemajuan. Walaupun Bapak Timotius sudah tidak menjabat lagi, tapi daya juang itu masih melekat pada istri tercinta. Dan istri dari Bapak Timotius pada saat ini masih menjabat sebagai Ketua Posyandu. Dan karakter itu tidak terlepas dari kebersamaan dalam rumah tangga. Ada satu kesatuan, ada satu pemahaman dan ada satu kebersamaan dalam berpikir. Dan juga rasa syukur bagaimana segala sesuatu yang positif itu harus dibangun dalam rumah tangga. Dengan menerima bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alami dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan rumah tangga, itu sudah digariskan dalam kitab suci bahwa kita semua dihadirkan di dunia ini memiliki karakter masing-masing. Dan karakter itu harus diungkapkan dalam rasa syukur dan harus berbuat. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi berbuat untuk kebersamaan bersama keluarga, pemerintah maupun kehidupan kerohanian. Dan saya percaya bahwa Bapak Timotius Bive juga turut terlibat dalam pekerjaan pelayanan terhadap Tuhan.
Yang terakhir, kami dari pemerintah Kelurahan Numbodela menyampaikan bahwa kelahiran dan kematian bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Kehendak kita hanyalah memperjuangkan kehidupan yang kita alami sebagai ungkapan syukur atas segala yang telah diperbuat. Kami hanya dapat menyampaikan terima kasih dan turut berduka cita bagi keluarga atas peristiwa iman di rumah tangga di sini. Selamat siang dan salam. Baik, terima kasih untuk Bapak Lurah Numbodela, Bapak Nixon. Selanjutnya kita mendengarkan puisi dari keluarga. Saya minta Kakak Lin yang akan membacakan puisi ungkapan hati dari anak-anak, menantu dan cucu untuk Bapak terkasih. Istirahat dalam damai buat Bapak yang kini pergi dan takkan kembali. Hanya satu doa kami, semoga Bapak beristirahat dalam kedamaian abadi. Kalau kami berkabung kini, jadilah duka kami. Kamboja rimbun peneduh batu nisanmu. Kalau kami kini menangis sedih mengenangmu, jadikanlah titik air mata kami abon penyiram rumput makammu. Kalau kini lidah kami keluh tentang kepergianmu, jadikanlah keluh kami nyanyian requiem yang merdu, memohon damai abadi bagimu. Di gereja dan makam tenteram, kalau kini kami terjaga sepanjang malam yang lengan, jadikanlah tidur kami lilin yang memijar. Di samping peti tubuhmu, kalau kini hati kami berbisik tersendat sedih, jadilah doa kami asap putih dari pedupa yang harum di hadapan Tuhan, para malaikat dan sekalian orang saleh. Ya Tuhan, turunkanlah biang lala yang dulu Kau buat bagi Abraham di atas makam hamba-Mu yang kini Kau panggil pergi, supaya istirahat jiwanya dalam tentram abadi di surga. Baik, Bapak Ibu, demikianlah untayan kata-kata indah dari anak-anak terkasih, 4 orang anak yang ditinggalkan Bapak beserta menantu dan 5 orang cucu.
memampukan kita juga hari ini untuk meneteskan air mata, mengenang mungkin kita di antara kita yang telah kehilangan orang-orang yang terkasih. Baik, Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudari dalam tenda duka cita ini, almarhum adalah putra kelahiran Kabupaten Timur Tengah Utara. Keluarga besar dan rumpun keluarga terkait merasa tertopang dan merasa terbantu karena kehadiran dan dukungan kita semua. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan kata hati keluarga yang akan disampaikan oleh Bapak Alex Bifel. Kalau saya berdiri di sini kayaknya menangis nanti. Saya geser sedikit. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kami hormati Bapak Lurah Non Baundela, yang kami hormati Romo Paroki Kristus Raja Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Romo Ipo, yang kami hormati Ketua KUB Santa Maria beserta anggota kornya yang setiap malam mendampingi kami. Yang kami hormati keluarga besar dari PTU maupun dari Sumba yang setiap malam hadir bersama di sini untuk kita mendampingi, menitikan air mata bersama, mendampingi almarhum sebelum kita kuburkan. Dan umat beriman yang terkasih yang saya tidak bisa sebut nama satu persatu. Kini kita berkumpul di sini sebagai umatnya. Hendak berpisah dengan Bapak Timotius Bifel yang telah berpindah dari dunia ini menuju tempat yang bahagia kekal. Kita percaya bahwa hanya cara hidupnya berubah, sebab Yesus sendiri bersabda, "Aku ini kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya akan Aku, biarpun ia telah mati, ia akan hidup, dan barang siapa hidup dan percaya akan Aku sampai kekal, ia tidak akan mati." Sungguh sabdamu ini menghibur hati kami. Betapa beratnya perpisahan ini bagi kami yang ditinggalkan. Engkau telah menciptakan hamba-Mu ini, dan Engkau pula yang telah memberikannya kepada kami. Kini dia telah Kau panggil kembali ke hadirat-Mu yang penuh bahagia. Pada saat kami ditinggalkan, kami tidak punya persiapan apa-apa. Beruntung kami punya tetangga, sahabat, kenalan di mana saja berada, sehingga begitu mendengar atau mendapatkan berita duka atas meninggalnya Bapak Timotius Bifel, langsung merapat ke rumah duka, dan disitulah kami mendapatkan dukungan baik moral maupun material. Untuk itu pantas dan layak kami sampaikan
ucapan limpah terima kasih. Yang pertama, kepada Bapak Lurah yang telah menyampaikan kata hati, kata turut berduka cita. Yang kedua, kepada Paroki Kristus Raja Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Romo Ipo, yang setiap malam setia hadir mendoakan saudara, bapak, opa, kekasih kami. Yang ketiga, Rumah Sakit Umum Profesor Dr. W.S. Yohanes Kupang, yang walaupun anaknya tahu bahwa bapaknya meninggal, tapi untuk meyakinkan keluarga di dalam rumah, anaknya menyuruh biarlah bawa ke rumah sakit untuk memastikan bahwa bapak telah meninggal dunia. Yang selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada Bank Pembangunan Daerah NTT di Kupang. Yang berikutnya, Sekolah SMA Giovanni Kupang. Selanjutnya, anggota KOR KUB Santa Maria yang setiap malam setia bersama Ketua KUB. Yang berikutnya, SMA Negeri 7 Kupang. Selanjutnya saya tidak sebut satu persatu karena kertasnya sepotong dan tidak sempat tulis. Bukan lupa, tapi kertasnya sepotong tidak muat lagi. Hanya inilah yang kami sampaikan, ucapan limpah terima kasih untuk kita semua yang telah hadir di sini, baik dari Keva Menanu maupun dari Sumba. Satu perjuangan yang cukup berat, yaitu harus naik bis kandas di Takari karena pergeseran gunung, maupun dari Sumba harus naik kapal laut berlayar sampai Mabok-Mabok. Tapi karena mengingat keluarga yang dicintai telah tiada, maka beliau hadir di tengah kita. Dan juga tak lupa yang hadir semua di sini dengan antusiasnya mengikuti acara pemakaman ini yang saya tidak sebut satu persatu. Akhirnya saya juga memohon maaf. Seharusnya acara mulai jam 12, namun karena satu dan lain hal, maka acara mulai jam 1. Seharusnya jam 1 itu mulai misa, tapi jam 1 ini kita masih acara sambutan-sambutan. Itu kami mohon maaf. Selanjutnya kami mohon kesediaan dua anak untuk menyerahkan almarhum
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga dari saudara Bapak kekasih kita Timotius Wifel yang dikasihi Tuhan. Siang hari ini kita kembali berkumpul dalam iman, kepercayaan, dan harapan yang satu tentang kebangkitan. Kita mengantar saudara kita, Bapak kekasih kita Timotius Wifel ke tempat istirahat yang terakhir. Dia bertemu kembali dengan Tuhan yang dia imani selama hidupnya. Marilah kita mengakui segala salah dan dosa di hadapan Tuhan, supaya Ekaristi yang kita persembahkan ini berkenan kepadanya. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Patrawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, Engkaulah asal-usul dan tujuan hidup kami. Hidup dan mati kami ada di tangan-Mu. Kami ini adalah milik-Mu. Kini Bapa, saudara kekasih kami Timotius Wifel telah sampai pada tujuan hidupnya, yakni tempat kediaman-Mu yang abadi. Semoga pemakaman ini sungguh menjadi tanda akhir perjalanan hidupnya di dunia ini. Dan kami dengan penuh harapan senantiasa menantikan kebangkitan. Sebab Kristus yang bangkit dari mati telah menghancurkan maut untuk selamanya. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Jangan tawar hati juga waktu menghadap maut. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar,
Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan saudara-saudari terkasih, bacaan pertama sekali lagi kembali mengingatkan kita bahwa kehidupan kita ini sifatnya sementara. Tenda selalu identik dengan kesementaraan.
Setelah selesai kegiatan ini, tenda-tenda ini pasti akan dibongkar. Hidup juga seperti tindakan bergiat. Tindakan itu selesai, kemahnya dibongkar, kita pulang kembali ke rumah sesungguhnya, sebagaimana dialami oleh saudara kekasih kita Timotius Bivel. Kemah hidupnya di dunia ini telah dibongkar dan dia kembali ke rumah sebenarnya dari mana dia datang. Hal serupa akan berlaku untuk kita. Makanya pepatah Latin mengatakan, hodie mihi et cras tibi. Hari ini dia, besok mungkin saya, besok mungkin kita-kita yang dalam tenda ini. Untuk itu, penginjil selalu menguatkan kita untuk senantiasa berjaga-jaga dan bersiap-siap diri, supaya saat itu menimpa kita tidak seperti pencuri, kita kaget, kemudian pintu perjamuan itu ditutupnya untuk kita. Bacaan Injil yang kita dengarkan tentang kebangkitan Lazarus menjadi tanda bahwa Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, dan adalah hidup. Lazarus dibangkitkan setelah 4 hari. Penting keterangan 4 hari ini. Dalam medis, kita melihat beberapa hari, beberapa menit setelah meninggal, aktivitas otak, aliran darah, dan pernapasan akan berhenti. Pada detik pertama orang meninggal, beberapa menit kemudian jantung, ginjal, hatinya berhenti berfungsi, tetapi masih ada beberapa sel yang masih hidup. Makanya di dalam kedokteran selalu masih ada donor anggota tubuh lainnya, karena beberapa menit organ utama telah mati, tapi beberapa sel masih hidup. Setelah beberapa hari, 2-3 hari setelah meninggal, tidak ada lagi aliran darah yang membawa oksigen. Darah, organ-organ tubuh akan mulai rusak setelah sekian hari lamanya. Dan Lazarus, itu secara medis, dalam Injil kita melihat Lazarus dibangkitkan pada hari keempat. Secara medis, hari keempat sudah tidak mungkin ada kehidupan. Itu yang pertama secara medis. Secara kepercayaan tradisional Yahudi, bahwa setelah orang meninggal, jiwanya itu berputar-putar di makam, mencari lubang untuk masuk kembali ke tubuhnya. Selama 4 hari itu jiwanya masih berputar, mencari lubang untuk masuk kembali ke dalam tubuhnya. Dan setelah 4 hari itu, jiwanya telah pergi. Tidak ada kemungkinan lagi adanya kehidupan. Jadi secara medis, secara kepercayaan agama, tidak ada kehidupan lagi setelah 4 hari. Namun kita melihat dalam bacaan Injil hari ini, Yesus membangkitkan Lazarus setelah 4 hari. Kuasanya melampaui medis, kuasanya melampaui kepercayaan tradisional. Sebab dialah jalan, dialah kebenaran, dia adalah hidup itu sendiri. Tapi kita jangan terjebak, kita jangan berpikir bahwa dia akan membangkitkan secara fisik kembali. Kebangkitan Lazarus di dalam Injil yang kita dengar adalah antisipasi dari kebangkitan kita semua, mereka yang percaya kepadanya. Kita lihat siapa Lazarus. Keterangan Injil memberitakan bahwa Lazarus adalah sahabat Yesus. Karena hubungan spesial inilah dengan Yesus, Lazarus diselamatkan, dibangkitkan. Sekali lagi, kebangkitan dalam Injil Yohanes adalah antisipasi kebangkitan orang-orang beriman. Penekanan ada pada hubungan. Lazarus adalah sahabat dari Yesus sendiri. Makanya karena hubungan itu dia dibangkitkan. Kemudian kita bertanya, siapa Timotius Bivel? Juga sahabat Yesus. Melalui permandian semua menjadi saudara. Penekanan berikutnya sini adalah sakramen permandian. Kita benar-benar mengalami hal
benar-benar masuk ambil bagian di dalam Kristus. Kristus mati, kita mati. Kristus mati, Timotius Bifel mati, dan Kristus bangkit, dia mengambil bagian di dalam kebangkitan Kristus. Siapa kemudian Timotius Bifel? Sahabat, saudara, murid yang setia kepada Yesus. Kesetiaan Bapa, saudara kekasih kita, Timotius Bifel itu ditunjukkan dalam kesetiaan memikul salib hidupnya. Tadi dari keluarga, kesaksian keluarga mengatakan mengalami sakit sejak 2008. Hitunglah 2008-2023. Mengalami sakit stroke, hanya berada di dalam lingkaran rumah. Semua aktivitas terbatas karena ketidakberdayaan. Kita sakit 1 hari saja, kita setengah mati. Kita meriang 1-2 hari, kita mengeluh. Kita melihat saudara kekasih kita Timotius Bifel 15 tahun lamanya memikul salib, penderitaan karena keterbatasan sakit manusiawi, karena sakit tubuh yang fana menjadikan salib beban hidupnya berat, dan dijalaninya secara penuh syukur. Tanda ini saya sendiri perhatikan ketika merayakan Ekaristi bersama keluarga dan juga memberi komuni. Berhadapan dengan roti surgawi, gestur tubuh dari saudara kita almarhum Timotius Bifel macam menyembah, bersyukur bahwa Tuhan sedang mengunjunginya melalui komuni kudus. Dia seketika lupa akan 15 tahun penderitaan karena sakit dan terus memuji Tuhan yang hadir. Saya tidak tahu kalau kita sendiri, mungkin masing-masing kita berbeda, tapi sakit 15 tahun lamanya adalah waktu sakit penderitaan salib yang begitu lama. Mungkin di dalam waktu itu iman kita menjadi berkurang. Saudara kekasih kami Timotius Bifel yang telah meninggal, ya Bapa, ampunilah segala dosa yang pernah dilakukan saudara kami ini semasa hidupnya di dunia, sebagaimana ia telah dipersekutukan dengan Kristus melalui sakramen pembaptisan. Semoga Engkau membangkitkannya untuk menikmati kebahagiaan kekal di surga. Marilah kita mohon. Bagi keluarga yang ditinggalkan, Mama Mary, anak-anak, serta cucu-cucu, ya Bapa, kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu untuk menghibur dan menguatkan iman keluarga yang ditinggalkan. Semoga mereka dapat tabah dan ikhlas menerima peristiwa ini sebagai peristiwa iman dengan harapan dan kepercayaan yang teguh akan kebangkitan hidup. Marilah kita mohon. Bagi segenap jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal, khususnya Benedictus Tafin Bifel, Maria Yasinta Bifel, Kono Bifel, Nube Palbeno Pusi Bifel, Tafin Bifel, Tanesi Bifel, Paulus Ninot Poi, Regina Lelan Toan, Afoan Toan, Wilhelmus Poi, Filipus Poi, Blandina Poi, Yakobus Poi, Rosina Poi, Yakobus Poi, Seko Obenu, Edmundus Lake, Vincentius Bifel, Eric Bifel, Marcel Bifel, Laurentius Neno Kenjam, Julio da Costa Xavier, Maria Efrani Kenjam, Timotius Adika Rini, Billy Yango, Dairo Loru, Zairo Palaka, Nindi Kalu, Andreas Ngongo Woli, Andreas Kalaki, Asti Nindi Moto, Ludwig Bulu, Agus Mali Sesi, Bulu Kandongo, Justina Pedapote, Jonathan Jagi, Naomi Ndolu, Margareta Winnie Gadi, Jonas Taridila, Margareta Wunda Lero, Meli Jesi, Nindi Wola Malokiku, dan semua rumpun keluarga yang telah meninggal. Ya Bapa, semoga dengan kemaharahiman-Mu Engkau dapat menerima segenap jiwa yang telah meninggal ini. Kiranya segala salah mereka diampuni dan memperkenankan mereka masuk dalam persekutuan para kudus di surga, sehingga dapat menjadi pendoa yang baik
bagi keluarga dan kami semua yang masih berjuang di dunia ini. Marilah kita mohon. Bagi kita sekalian yang hadir di sini, ya Bapa, kurniakanlah kami kekuatan dalam iman untuk memaknai peristiwa kehilangan ini sebagai peristiwa iman. Semoga kami dikuatkan untuk menjalani hidup kami dengan baik dan penuh syukur, sehingga kami kelak dikuatkan untuk menghadap Engkau dengan penuh kerinduan dan kasih. Marilah kita mohon. Inilah doa-doa kami ya Bapa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia. Oh
berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri. Segala doa, harapan-harapan kita, intensi-intensi kita, mereka semua yang kita ingat di dalam perayaan ini, teristimewa keselamatan jiwa dari saudara, bapak, sahabat, kekasih kami, Timotius Biveli yang telah berpulang, dan juga keluarga yang ditinggalkan, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa.
Baik Mama, mari. Waktu tersisa setengah menit. Karena kita diberikan waktu 3 menit saja. Baik Bapak Ibu, kakak adik, saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya kita mengikuti upacara penutupan peti jenazah. Namun kami berikan kesempatan yang terakhir bagi keluarga, Mama Mary, Kakak Billy, Kakak Lin, Kakak Eta, menantu, cucu-cucu, Kakak Cindy, keluarga besar untuk memberikan penghormatan yang terakhir sebelum di pekarangan rumah ini. Bapak Lurah mohon izin karena ini atas permintaan dari almarhum Sidul bahwa beliau tidak mau jauh-jauh dari rumah ini, dari RT 19, jadi mau ada dalam lingkungan rumah sehingga terus terpantau oleh keluarga. Baik, Mama dan anak-anak memberikan penghormatan yang terakhir beserta keluarga besar, menantu dan cucu-cucu, keluarga besar dari Sumba, dari Keva, silakan. Baik Bapak Ibu, setelah kita menghantar almarhum menuju tempat peristirahatan yang terakhir, ya, peti jenazah ditutup.
dari Sumba, Bapak Benyamin Teguh Hasan. Paku keempat, mewakili keluarga besar dari Sumba, Bapak Benyamin Teguh Hasan. Mewakili pemerintah, kami minta kesediaan Bapak Lurah Nur Maulil. Santa Maria, wilayah 6. Mama Ketua Ketua Saudara. Baik, bersiap-siap pengusung peti jenazah. Sifel, Bapak Bram Duka, Bapak Umburini, Bapak Wilson Bulu, Bapak Yanto Engge, Bapak Rivaldo Billy Yangli. Mohon maaf. Baik, bapak-bapak yang sudah saya sebutkan namanya, para pengusung peti jenazah, kami minta kesediaannya untuk berada di dekat. Lurus berapa? Di kepala itu. Ya, di pintu terima. Dia keluar jendela, jangan. Yang itu terima dulu, terima. Sini baca sini. Ada Baik, kita berhenti dulu di sini. Kita mengikuti seremonial adat tutupan. Maju baru kaki dulu. Iya. Baik, silakan maju. Maju dulu belok kanan ya, kepala kanan. Pelan. Terus lanjut terus sampai lubang baru. Pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita berharap akan berjumpa lagi dengan saudara kekasih kita ini dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan
Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah Timotius Bifel dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih, kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh selama 3 hari, kami mohon sucikanlah makam ini, agar hamba-Mu Timotius Bifel yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudara, sahabat, bapa kekasih kami, Timotius Bifel ke hadapan hadiratnya. Jenazahnya kita serahkan kembali ke tanah. Tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk hidup yang kekal. Amin. Jenazah kita turunkan ke dalam. Yang lain angkat itu. Angkat tarik. Sabar. Tarik sabar. Tali dulu. Atau ini mas sudah? Oh taruh ini. Talinya diangkat dulu. Baru ambil kayu. Ambil kayunya. 1, 2, 3, kayu diangkat, kayu ditarik. Angkat kayu semua. Satu lagi masih. Ya pelan. Turun pelan. Mari. Itu. Pelan. Hari yang pelan. Kuat. Pelan. Sama. Terus pelan. Terus pelan. Sudah kan? Ya pelan. Iya. Itu di sana ke. Sabar. Turun. Saudara Bapak kekasih kita, Timotius Bifel ini sekarang mati bersama dengan Kristus. Semoga ia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Semoga kuntum hidup ilahi ini yang telah ditanamkan dalam diri saudara kekasih kita Timotius Bifel mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi.
Manusia diciptakan dari tanah dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus yang mengalahkan kebinasaan dan maut kelak memulihkan saudara Timotius Bivel dalam kebangkitan orang-orang mati. Saudaraku terkasih Timotius Bivel, semoga engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersama-sama kita mendoakan doa yang diajarkan Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan kami.